Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Mariadi, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi surat lamaran pekerjaan untuk kelas 12 semester 1. Nah, gimana kabar siswa-siswaku semuanya? Sehat semua? Ya. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Nah, untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga nanti menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, ya setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menjelaskan isi dan hal penting dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir nanti, siswa mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan sesuai kaidah UHEPI. Oke, langsung saja. Ini ada satu pertanyaan untuk kalian yang saat ini di kelas 12. Ini pertanyaan yang umum sekali. Apa yang akan Anda lakukan setelah lulus SMA? Nah, pasti sudah terpikirkan mulai dari sekarang ya. Nah, ada beberapa pilihan. Mungkin pilihan yang pertama, ada di antara kalian yang ingin kuliah di perguruan tinggi. Pilihan kedua, bekerja. Atau pilihan yang ketiga, menikah. Nah, untuk pilihan yang ketiga ini saya harapkan kalian tidak buru-buru ya, terutama untuk siswa-siswa putri. Nah, terkait dengan pilihan yang pertama dan kedua, kuliah itu kan endingnya juga ingin bekerja. Ya, jadi untuk pilihan yang bekerja, apalagi bekerjanya nanti di instansi, kalian pasti hal pertama yang diminta itu nanti akan membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, sebelum kita bahas surat lamaran pekerjaan, terlebih dahulu coba kalian cermati video yang akan Bapak putar berikut. Ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat terus memadati Job Fair 2019 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur di lapangan Parawatarasi Cianjur. Para pencari kerja ini rela antri berpanas-panasan untuk melamar pekerjaan di sejumlah perusahaan yang ada di Job Fair ini. Inilah suasana antrean ribuan pencari kerja di lapangan Parawatasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang sejak Rabu pagi datang untuk melamar ke beberapa perusahaan. Berjam-jam berdiri di bawah terik matahari, mereka menunggu giliran untuk menyerahkan surat lamaran ke pihak perusahaan yang ada di Job Fair 2019 ini sesuai nomor antreannya. Rencana mau ngelamar kemana nih? Yang diprioritaskan yang mana nih yang mau? Anjong. Baru pertama kali. Baru pertama kali ini. Datang ke sini sama siapa? Rela ya Pak, antri panas-panasan ini ya. Ini rencana mau ngelamar kemana nih? Ini baru pertama kali nih ngelamar ini. Lulusan dari mana nih? Lulusan dari SMK Negeri 1 Saluan. Cikalonggola. Datang ke sini berapa sama siapa aja? Sama teman. Perusahaan yang membuka lowongan pun cukup beragam, mulai dari jasa keuangan, retail hingga industri. Rata-rata pelamar yang datang ke bursa kerja ini adalah lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Nah, dari video itu tadi bisa kalian lihat ya, begitu banyaknya lulusan dari SMA atau bahkan dari perguruan tinggi yang berebut untuk bekerja di instansi, dan mereka semua bawa map warna coklat ya, yang itu merupakan surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa toh surat lamaran pekerjaan itu? Nah, sekarang kita bahas surat lamaran pekerjaan. Itu termasuk surat pribadi yang sifatnya resmi. Ya. Kenapa kok dikatakan pribadi? Karena surat ini yang membuat perorangan, ya, individu atau perorangan, bukan kelompok.
Kemudian dikatakan bersifat resmi karena ditujukan ke perusahaan atau instansi, sehingga bahasa yang dipakai dalam surat tersebut adalah bahasa yang resmi. Jadi pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat seseorang yang ditujukan ke perusahaan atau instansi yang isinya melamar pekerjaan. Nah, selanjutnya dalam surat lamaran pekerjaan ya pastinya ada sistematika atau unsur dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, hal dan lampiran surat. Ketiga, alamat yang dituju. 4, salam pembuka. 5, pembuka surat. 6, paragraf isi. 7, penutup surat. 8, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Selain sistematika atau unsur tersebut, perlu diingat hal yang penting juga, yakni unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ketepatan penggunaan pilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Itu tadi terkait dengan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini ada satu hal yang menarik dari slide yang ini, coba kalian perhatikan. Di sini ada tulisan kerja memang capek, tapi cari kerja itu lebih capek. Ya, ini realistis sekali. Ya. Oke, selanjutnya ya kita bahas satu persatu terkait dengan sistematika atau unsur dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Ini ada beberapa contoh yang salah dan contoh yang benar. Jadi penulisan tempat dan tanggal penulisan surat. Penulisan yang benar, Pati, 16 Januari 2020, itu yang benar. Ya, tidak diikuti tanda titik, nama bulan tidak ditulis pakai angka. Ya, jadi penulisan yang benar, Pati, 16 Januari 2020. Unsur yang kedua adalah hal atau perihal dan lampiran. Nah, untuk penulisan hal ya bisa ditulis dengan kata melamar pekerjaan atau permohonan bekerja. Penulisannya diawali huruf kapital, tidak menggunakan tanda titik. Kenapa? Karena itu bukan kalimat. Selanjutnya untuk lampiran, penulisannya bisa menggunakan kata satu bendel atau dengan jumlah lembaran, misalnya 5 lembar. Oke, selanjutnya unsur yang ketiga, alamat yang dituju. Nah, ini biasanya ada banyak sekali kesalahan dalam penulisan alamat yang dituju. Kita ambil contoh saja penulisan yang salah. Misalnya kepada YTH titik. Bapak Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat di Jalan Panglima Sudirman 5A Pati titik. Nah, ini penulisan yang salah. Kenapa? Penulisan alamat tidak diakhiri tanda titik. Kemudian penulisan kepada YTH ya, ini kurang efektif. Gunakan salah satu saja. Contoh yang benar adalah yang terhormat Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat di Jalan Panglima Sudirman 5A Pati tanpa tanda titik. Nah, di iklan itu juga biasanya ada iklan yang alamat yang dituju itu tidak jelas. Kalian bisa menuliskan dengan contoh ini. YTH titik pemasang iklan lowongan pekerjaan di harian, misalnya Suara Merdeka tanggal 5 Juli 2020 Jalan Mataram 15 Semarang. Nah, itu contoh untuk penulisan alamat yang dituju. Selanjutnya yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka ini penulisannya dengan hormat diikuti tanda koma ya, atau juga bisa menggunakan assalamualaikum ya, tapi umumnya ya ini pakai kata dengan hormat. Oke, selanjutnya paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini isinya informasi terkait iklan dari mana, misalnya dari koran atau dari rumah. Kita ambil satu contoh penulisannya saja, misalnya ini contoh dari koran Suara Merdeka. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka 30 September 2020, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan untuk bekerja sebagai staf administrasi. Jadi ini informasinya dari Suara Merdeka tanggal 30 September 2020. Nah, contoh kedua, ini contoh paragraf pembuka yang ya kalau tadi kan dari surat Suara Merdeka,
Sedangkan yang ini surat lamaran yang inisiatif sendiri. Misalnya, perkenalkan, nama saya Darmi Sutiem. Saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Melalui surat ini, saya bermaksud melamar sebagai guru bahasa Inggris di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Berikut identitas saya. Nah, jadi dari hal ini sudah terlihat bahwa ini inisiatif sendiri, tidak ada lowongan, tapi berinisiatif untuk mendaftar. Selanjutnya unsur yang keenam adalah paragraf isi. Perhatikan, yang harus ada dalam paragraf isi adalah 1. Identitas pelamar pekerjaan, 2. Pekerjaan yang dituju, 3. Kualifikasi pelamar, kemudian yang keempat, kalimat dalam paragraf ini kalimat yang persuasif, ya. Fungsinya apa? Untuk meyakinkan pembaca, ya. Oke, perhatikan contohnya. Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini saya, nama, umur, pendidikan, alamat, nomor telepon, seterusnya ini, ya. Ini contoh untuk penulisan paragraf isi. Oke, selanjutnya unsur yang ketujuh adalah paragraf penutup. Paragraf penutup itu isinya adalah yang pertama, harapan agar diterima, yang kedua, ucapan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk melamar. Contoh, ya, contoh misalnya, besar harapan saya untuk dapat bekerja di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin. Demikian surat lamaran dari saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Ya. Contoh untuk paragraf penutup. Oke, selanjutnya unsur yang ke-8 adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Perhatikan penulisan salam penutup. Kalau tadi pakai kata dengan hormat, salam pembukanya. Sekarang salam penutupnya, hormat saya, diikuti tanda koma. Kemudian nama, baru tanda tangan. Nah, selanjutnya ini terkait dengan lampiran pendukung dalam surat lamaran pekerjaan. Ini contoh untuk daftar riwayat hidup. Ini isinya, ya, isinya biodata dari pelamar, biodata, riwayat pendidikan, riwayat bekerja. Ini kalau sudah pernah bekerja. Kemudian lampiran yang lain, misalnya ini ada ijazah, ya, kemudian KTP, transkrip nilai, ya, kemudian ada SKCK, ya. Ya, itu tadi terkait dengan lampiran pendukung surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita menuju pada unsur kebahasaan. Nah, tadi sekilas di awal sudah kita bahas terkait unsur kebahasaan, dan untuk saat ini untuk unsur kebahasaan saya fokuskan pada penggunaan ejaan dalam surat lamaran pekerjaan, ya. Jadi yang pertama penggunaan huruf kapital, kemudian penggunaan tanda titik, penggunaan huruf miring. Kalian bisa perhatikan di sini untuk huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf awal dalam suatu kalimat. Kemudian huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf awal dalam penulisan nama kota. Tadi kota Pati, penulisannya diawali huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk menuliskan nama bulan dalam suatu kalender, Januari, J-nya kapital. Huruf kapital dipakai untuk menuliskan penyebutan kata sapaan, misalnya Bapak, Ibu, Saudara, atau Anda. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai di belakang penulisan alamat yang dituju atau pengirim surat ataupun tanggal surat. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, tadi dalam surat kita ada penulisan Suara Merdeka yang penulisannya dicetak miring. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kalian perhatikan latihan berikut. Perhatikan. Ini untuk yang saya tandai dari yang pertama, langsung saja bisa kita identifikasi. Ya, yang pertama ini namanya tempat tanggal penulisan surat. Ini penulisannya salah, ya. Kemudian unsur yang kedua, jadi untuk yang pertama ini penulisan yang benar Pati, 4 Agustus, ya.
bukan 08 tapi Agustus pakai huruf 2020. Selanjutnya unsur yang kedua, hal dan lampiran. Ya, penulisannya diawali huruf kapital, melamar pekerjaan juga diawali huruf kapital, tidak diikuti tanda titik. Ini juga sama, lampiran L kapital, 6 lembar, tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya unsur ketiga, alamat yang dituju. Kepada YTH titik Bapak Ibu Manajer Personalia PT 2 Kelinci Jalan Panglima Sudirman 105 Pati titik. Ini penulisan yang salah. Nah, yang benar seperti apa? YTH titik. Ya, kepadanya tidak usah atau gunakan salah satu. Ya, alasannya karena ini punya maksud yang sama sehingga perlu gunakan salah satu saja. Yang kedua, Bapak atau Ibu ini tidak perlu dicantumkan, cukup dengan jabatan saja. Kemudian manager, manager ini penulisannya tidak baku, yang benar manajer. Kemudian kesalahan berikutnya PT titik, ya titik ini tidak ada tanda titiknya, itu penulisan yang benar. Kemudian Jalan Panglima Sudirman 105 Pati titik, ini juga tidak diikuti tanda titik untuk yang benar. Selanjutnya unsur yang keempat, dengan hormat, koma, ya ini salam pembuka, penulisan yang benar dengan D-nya D kapital, ya. Selanjutnya unsur yang kelima, paragraf pembuka. Perhatikan. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka 30 Juli 2020, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan untuk bekerja sebagai staf keuangan. Di sini ada satu kesalahan, ya. Perhatikan. Bapak atau Ibu ini merupakan kata sapaan, sehingga penulisannya, ya, kata sapaan. Sapaan ini maksudnya apa? Ini yang dituju Bapak atau Ibu ini kan manajer itu tadi, ya. Jadi bisa disebut sebagai kata sapaan sehingga penulisannya Bapak atau Ibu diawali huruf kapital. Kemudian di sini juga ada Suara Merdeka, ya. Tadi huruf miring dipakai untuk menuliskan harian surat kabar. Nah, Suara Merdeka ini dicetak miring. Oke, selanjutnya yang keenam adalah paragraf isi. Perhatikan paragraf isi berikut. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini saya, nama, umur pendidikan, alamat, nomor telepon. Perhatikan. Penulisan nama, umur pendidikan, alamat, nomor, ya. Ini penulisan yang benar diawali huruf kecil, ya. Kenapa? Karena bukan kalimat baru, sehingga penulisannya huruf kecil. Penulisannya juga tidak menjorok. Kenapa? Karena bukan paragraf atau alinea baru. Selanjutnya penulisan Elois Marvi, SE. Ini penulisan yang benar untuk jabatan, maaf, untuk penulisan yang benar terkait dengan gelar S.E. Ini untuk SE. Kalau misalnya SPD ya S.PD. Oke, selanjutnya mengajukan permohonan untuk dapat bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, perhatikan lagi, ini penulisan Bapak atau Ibu ini seperti tadi diawali huruf kapital. Kemudian selanjutan untuk paragraf isi, saya sampaikan bahwa saya menguasai Microsoft Office dan Excel. Saya juga pernah bekerja di PT Garuda selama 3 tahun. Sebagai pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan 1 lembar fotokopi KTP, 1 lembar fotokopi surat keterangan kelakuan baik, 1 lembar fotokopi ijazah terakhir, 1 lembar fotokopi riwayat hidup, 1 lembar fotokopi sertifikat khusus bahasa Inggris, kemudian pas foto. Nah, penulisan lampiran ini ada yang kurang tepat terkait dengan ejaan. Misalnya, yang pertama, penulisan fotokopi, ya, ini salah. Ya, kenapa salah? Ini penulisan asing, ya, kata asing. Nah, masuk bahasa Indonesia yang benar penulisannya itu fotokopi, FOTOKOPI, ya, penulisannya biasa. Kemudian kesalahan selanjutnya penulisan 1 lembar, ya. Yang namanya lampiran, ya, yang namanya melampirkan itu minimal pasti 1. Jadi 1 lembar seandainya tidak ditulis pun tidak masalah. Contoh, ya, contoh kalimatnya misalnya, bersama surat ini saya lampirkan fotokopi KTP. Bersama surat ini saya lampirkan 1 lembar fotokopi KTP. Kan sama, ya, yang namanya lampiran minimal
1. Jadi kalau jumlahnya 1 lembar, lebih baik tidak usah ditulis, cukup langsung fotokopi saja. Nah, ini di bagian akhir ada tanda titik ya. Oke, selanjutnya poin ke-7 ya. Ini adalah paragraf penutup. Besar harapan saya untuk dapat menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Demikian surat lamaran dari saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Ini ada beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama, penulisan Bapak atau Ibu. Seperti tadi ya, Bapak atau Ibu, penulisannya diawali huruf kapital karena merupakan kataan sapaan ya yang dituju manajer. Kemudian kesalahan kedua, ini pada penggunaannya, pada kata perhatiannya. Dalam surat resmi penulisannya ini tidak dianjurkan. Ya. Lebih baik diganti dengan kata sapaan. Misalnya ya, demikian surat lamaran dari saya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Atau atas perhatian dan kesempatan yang Bapak atau Ibu berikan, saya sampaikan terima kasih ya. Pakai yang mana silakan, dua-duanya boleh. Selanjutnya unsur yang ke-8, salam penutup. Karena tadi diawali dengan hormat untuk salam pembukanya, sekarang salam penutupnya hormat saya, diikuti tanda koma, kemudian nama pelamar Elois Marfi ya, kemudian dibubuhkan tanda tangan. Nah, itu tadi untuk latihan soal ya. Jadi ada soal yang salah kemudian dibenarkan. Nah, untuk pembenarannya yang benar ini nanti bisa dicek ya, contoh surat lamaran yang benar terkait dengan pembenaran soal yang tadi saya bahas. Nah, selanjutnya untuk menambah kompetensi kalian biar kalian lebih paham, saya berikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya identifikasi kesalahan penulisan, ejaan dan tata bahasa pada surat lamaran pekerjaan yang saya bagikan atau saya share ya. Lalu perbaiki surat tersebut sesuai kaidah kebahasaan yang tepat. Kemudian tugas yang kedua, buatlah sebuah daftar riwayat hidup yang isinya merupakan biodata dari diri kalian sendiri. Jadi yang pertama ada share-sharean surat lamaran pekerjaan yang salah, kemudian kalian perbaiki, dibenarkan. Yang kedua, kalian membuat daftar riwayat hidup untuk diri kalian sendiri. Nah, mengerjakannya di folio. Untuk pengiriman jawaban, silakan pekerjaan yang di folio itu kalian kan mengerjakan di folio, lalu difoto, lalu kirim ke Google Classroom, kelas bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua, folio yang sudah kalian tulis itu ya silakan nanti dikumpulkan ke koordinator kelas masing-masing. Selanjutnya kalian kumpulkan atau serahkan ke guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa diserahkan ke saya tunggu nanti untuk saya koreksi satu per satu. Paham ya? Oke, kalau paham, saya dari simpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama terkait dengan pengertian surat lamaran pekerjaan, saya ulas. Surat lamaran pekerjaan, surat yang dibuat seseorang ya, yang ditujukan ke instansi atau perusahaan yang isinya melamar pekerjaan. Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan tadi ada 8 unsur, mulai dari tempat tanggal penulisan surat, hal dan lampiran, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan yang terakhir salam penutup diikuti nama dan tanda tangan. Kemudian kalian juga harus pahami ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Ini terkait dengan tata bahasanya. Kemudian dalam surat lamaran pekerjaan harus ada lampiran pendukung surat lamaran pekerjaan seperti fotokopi KTP, ijazah, SKCK, ataupun yang lainnya.
Ya, nah itu tadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, kalian harus selalu tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Ingat, dimanapun tempatnya, orang kerja itu memang capek, tapi cari kerja itu lebih capek. Jadi kalian harus selalu semangat ya. Orang yang mau belajar dan berusaha adalah orang yang akan menguasai masa depannya. Ya. Saya cukupkan pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.